Selamat pagi semuanya. Pertunjukan pagi ini didukung oleh aktor dan aktris berbakat kelas 7B yang telah mendedikasikan waktu mereka. Inilah para pemain drama Kartini. Kartini diperankan oleh Cinta. Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, ayah Kartini, diperankan oleh Gusti. Mas Ayu Nasirah, ibu kandung Kartini, diperankan oleh Kanza. Raden Ajeng Wuryan, ibu tiri Kartini, diperankan oleh Nabila. Raden Adipati Joyodiningrat, suami Kartini, diperankan oleh Rizky. Raden Mas Busono, kakak kandung Kartini, diperankan oleh Yuda. Raden Mas Kartono, kakak kandung Kartini, diperankan oleh Kena. Raden Ayu Sulastri, diperankan oleh Isa. Slamet, salah satu orang kepercayaan keluarga Kartini, diperankan oleh Taman. Dan beberapa tokoh pendukung sebagai murid Kartini dan Taman Busono. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan persembahan dari kelas 7B. Selamat menikmati. Bentar. Habisnya ini ya. Satu. Oh, ini yang ini. Ya. Pada tanggal 21 April 1879, lahir seorang anak perempuan dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Nasirah. Anak tersebut diberi nama Raden Ajeng Kartini. Semasa remaja, Kartini merupakan anak yang menginginkan kebebasan, menentang adat yang berlaku pada saat itu untuk mewujudkan kesetaraan hak antara pria dan wanita. Bahkan, Kartini mendirikan sekolah untuk wanita kaum miskin. Kini, mari kita kembali ke masa itu. Rasakan perjuangannya, perjuangan emansipasi. Mari kita simak jalan ceritanya. Jadi ini adalah huruf A. Ayo dibaca A. A. Selanjutnya ini B. B. Nih, sedang apa kau di sini? Aku sedang mengajar, Kang Mas. Untuk apa kau mengajar? Tugas wanita harus menikah dan mengurus rumah. Betul itu. Biarkan saja para wanita ini mengurus tugas mereka di rumah. Apakah salah jika wanita melakukan hal yang kita inginkan? Wanita juga manusia. Sudahlah Kartini, kau tak perlu mengajar mereka. Ayo sekarang ikut Kang Mas balik ke pingitanmu. Jangan! Namun meski semangatnya begitu tinggi, Kartini harus melawan berbagai tekanan. Tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga dari orang terdekat. Nih, keluar! Cepat, keluar! Ada apa, Ibu? Nih, sudah saatnya kamu harus dipingit. Ibu tidak mau melihat kamu terus mengajar dan belajar. Persiapkan dirimu hingga calon suamimu menjemput. Mengapa, Ibu? Apakah salah jika seorang wanita belajar? Apakah salah jika wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria? Cukup. Tradisi tetaplah tradisi, dan kamu tidak boleh melanggar tradisi ini. Saya akan tetap berpendapat seperti ini, Ibu. Terserah kamu saja. Hingga tiba saatnya, mau siap atau tidak siap, harus melakukan pingitan. Meskipun tantangannya begitu besar, namun semangat Kartini untuk menggapai cita-cita tak pernah padam. Dalam perbincangannya dengan Romo dan Kartono, Kartini memohon izin melanjutkan
pendidikan ke Belanda. Sebuah langkah besar dalam perjuangannya. Permisi Romo, saya ingin meminta izin untuk melanjutkan sekolah di Belanda, Romo. Nih, apakah kamu sangat menginginkan sekolah di Belanda? Benar, Romo. Rinil sangat ingin sekolah di Belanda dan ingin menggapai cita-cita, Romo. Baiklah, Romo mengizinkanmu. Apakah kamu sudah memikirkan dengan baik? Sudah, Kang Mas. Maaf, Tuan. Saya kurang setuju dengan pendapat di Ajeng Kartini tentang sekolah ke Belanda. Kenapa? Jika Ibu mendengar, mungkin beliau akan marah, Tuan. Terserah, hati saya saja bagaimana namanya. Namun, impian tersebut harus terhenti oleh tradisi dan harapan keluarga. Ibu Dira memaksanya menikah, membuat Kartini harus memilih antara cita-cita dan patuh pada adat. Kamu harus bersyukur nih, karena ada orang yang mau melamarmu. Apa yang harus disyukuri, Bu, dari seorang laki-laki yang sudah memiliki 3 istri, Ibu? Sudah bagus bupati yang melamarmu, bukan petani. Saya tetap akan menunggu proposal dari Belanda. Proposalmu belum tentu disetujui. Mungkin bisa saja ditolak. Lamaranmu harus dijawab dalam waktu 3 hari. Saya tidak mau buat Romo kecewa. Mohon maaf, Ibu. Mohon maaf Ibu, izinkan saya berbicara kepada adik saya. Kamu bisa meminta tolong kepada Romo untuk membatalkan proposal itu. Saya tidak mau, Kang Mas. Sekarang semuanya sudah jelas. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Egois kamu, Kartini. Saya tidak mau, Bu. Di tengah semua kebingungan dan pertentangan itu, ada sosok ibu yang tetap mendukung Kartini. Dalam percakapannya dengan Yunga Sirah, Kartini menyadari betapa pentingnya pendidikan dan kesetiaan. Ada apa, Yu? Panggil aku Ibu, kita tidak sedang di pendopo. Ada yang ingin Ibu tanyakan. Ilmu apa yang sudah kamu pelajari dari aksara Belanda? Kebebasan, Ibu. Lalu, apa yang tidak ada dalam aksara Belanda? Ini tidak tahu, Bu. Kesetiaan. Manusia ketika di bangku hatinya tentram karena keseimbangannya terjaga. Sepintar-pintarnya orang Belanda untuk menguasai dunia, mereka tidak akan mengenal kesetiaan. Selama ini, Ibu menerima dipisahkan oleh tembok kehidupan dengan anak-anak yang lahir dari rahim Ibu. Nih, harapan Ibu, anak-anak bisa sekolah dan derajatnya lebih tinggi dari Ibu. Seiring waktu, Kartini mengajukan syarat pernikahan. Ia ingin pendidikan perempuan dan martabat ibunya dihargai. Namun, tidak semua yang bisa menerima langkah darinya. Bagaimana? Apakah kamu siap untuk menyenangkan Raden Ayu? Saya siap untuk menerima pinangan dari Kajang Adipati Jayu Adiningrat dari Rembang. Tapi saya ingin meminta syarat. Apalagi nih? Sudah, sebutkan apa saja syaratnya. Pertama, saya tidak mau basuh kakinya.
dan tidak mau dibebani oleh berbagai perintah sopan santun yang rumit. Serta saya mau diperlakukan seperti orang biasa saja. Yang terakhir, Cukup nih, kamu hanya memikirkan dirimu. Ibu tidak akan membiarkan syaratmu terpenuhi. Kartini benar, Bu. Suami saya menikah lagi, Bu. Lastri mengerti. Suami Lastri lebih mencintai istri mudanya yang lebih pintar dan terpelajar. Lastri tidak kuat, Bu. Kartini benar. Ini lanjutkan. Pak Yumi ini bertemu. Jangan tinggal. yang terakhir, saya mengharuskan calon suami saya untuk membantu mendirikan sekolah untuk perempuan dan orang miskin. Saya juga ingin Yuma Siro tidak tinggal di rumah belakang, tapi di rumah depan. Serta saya ingin semua putri-putri Romo memanggil Yuma Siro dengan sebutan Diajeng, bukan Yu lagi. Cepat tulis syaratmu lalu kirim ke Bupati Rembang. Mohon maaf Romo, izinkan saya menulis surat ini Romo. Saya anak yang paling tua. Sudah jadi bukti saya sebagai kakak untuk melindungi adik-adiknya. Dan saya akan membantu untuk mengantarkan surat itu langsung ke Bupati Rembang Romo. Baiklah. Apa benar dia aja yang menulis syarat pernikahan itu? Benar kan Mas, apabila Mas keberatan dengan syarat itu, saya mohon supaya Mas tidak memperpanjang masalah ini menjadi permusuhan antara keluarga. Mohon maaf Romo, saya geli dengan kekhawatiran dia dengar ini. Tapi ini wajar, karena dia aja belum mengenal siapa saya. Justru kedatangan saya ke sini untuk meluruskan hal penting yang tidak bisa diselesaikan dengan surat. Saya sangat ingin anak-anak dia asuh oleh ibu yang berhati kuat, pintar seperti dia dengar ini. Aku akan ikut mengawal ceritamu. Bagaimana dia Ajeng? Pada hari pernikahan mereka, Kartini tidak hanya melangkah sebagai seorang istri, tapi sebagai simbol perubahan. Dengan keyakinan yang teguh, ia berjanji untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan. Perjalanan panjang ini baru saja dimulai. Saya izin pamit, Ibu. Ini mau jadi Raden Ayu. Iya nak, caratinmu baik-baik ya. Ingat pesan-pesan yang ibu sampaikan. Setelah pernikahan dilaksanakan, Kartini dan Raden Agung Joyo Diningrat pergi ke sekolah, melihat para murid-murid yang sedang belajar di sekolah yang Kartini impikan. Terima kasih suamiku telah memenuhi persyaratan yang aku ajukan sebelum menikah. Sama-sama dekat ini. Kan ku kejar